Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 126 Terobosan. Tapi wajah Lu Ming masih tenang, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, dia berkata, "Kamu kalah dari Zhang Muyun, dan hati seni bela dirimu hampir ambruk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kamu kalah dari aku." "Itu konyol. Jalanmu berakhir di sini sejauh ini. Menghancurkan Dao Jue, Nieling." Di tengah tawa keras, pedang Duanmu Yunyang terhunus, dan cahaya pedang yang mendominasi menebas ke arah Lu Ming. Saat dia memotongnya, darahnya sudah meledak. Armor rusak. Dalam sekejap, Lu Ming mengoperasikan teknik pertarungan naga secara ekstrim, dan Zenki berbentuk naga yang agung berlari kencang melalui tubuhnya yang kuat, menuangkan ke dalam tombak, dan di sepanjang tombak, meledakkan pemintalan dan pemotongan yang kuat kekuatan. Ding! Tombak itu menusuk bilahnya dengan akurat, dan dengan raungan, Duanmu Yunyang tetap tidak bergerak, sementara sosok Lu Ming sedikit bergetar, dan dia mundur selangkah. "Blokir!" Saudara Lu Ming memblokir serangan Duanmu Yunyang, seru Pang Xi dengan bersemangat. Di sebelahnya, Mulan, Feng Wu, Hua Qi, dan murid Akademi Suzaku lainnya, dan bahkan kepala Akademi Suzaku, semuanya menunjukkan kegembiraan, dan mata mereka tertuju pada lapangan sejenak. Meskipun Lu Ming dirugikan, itu hanya sedikit. Pada titik ini, mereka tidak menginginkan Lu Mingsheng di dalam hati mereka, itu bohong. Meskipun saya tahu bahwa kemungkinannya tidak mungkin, masih ada secercah harapan bahwa Lu Ming dapat menciptakan keajaiban. Saat ini, melihat Lu Ming memblokir langkah Duanmu Yunyang, dia tentu saja sangat gembira. Duanmu Yunyang ini benar-benar kuat. Lu Ming merasakan telapak tangannya mati rasa dan berpikir sendiri. Tubuh fisik Duanmu Yunyang telah mencapai kesempurnaan kelas 2, yaitu 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Selain itu, seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan telah dikembangkan ke tingkat ke-6, alam kesatuan manusia dan seni bela diri. Dan ada garis keturunan tingkat 6. Gabungan, kekuatan yang meletus itu menakutkan. Tubuh fisik dan seni bela diri Lu Ming berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah energi sejati Sanlong Zhenjue yang kuat dan terkonsentrasi. Tapi masih belum cukup. Itu sedikit keterampilan yang dapat memblokir 80% kekuatanku, tapi itu saja, Nietian. Bunuh! Duanmu Yunyang melihat bahwa pukulan itu hanya sedikit menang, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih intens, meledak dengan kekuatan 100%, mengedarkan energi sejati hingga ekstrim, dan nafas menjadi lebih kuat dalam sekejap. Cahaya pisau, lebih kuat dari sebelumnya, memotong ke arah Lu Ming. "Lu Ming, hentikan!" Mulan, Feng Wu dan yang lainnya tidak hanya mengepalkan tangan mereka, telapak tangan mereka berkeringat dingin, dan mata mereka tertuju ke lapangan. Longsor! Lu Ming mengayunkan tombaknya, dan sekali lagi bersinggungan dengan pedang. Ledakan! Kali ini, Lu Ming mundur 7 atau 8 langkah, darahnya melonjak. Lagi pula Lu Ming bukan tandingannya. Lihat ini, dalam 10 langkah, Lu Ming pasti akan kalah. Sepertinya Lu Ming belum meledak. Memang aneh, tapi dalam situasi ini, biarpun dia meledak, dia masih akan kehilangan darahnya. Jangan luput dari kekalahan, jangan lupa, Duanmu Yunyang masih memiliki teknik rahasia yang belum dia gunakan. Betul. Melihat situasi ini, ada adalah semburan desahan dari seluruh. Apakah kamu ingin menggunakan posisi? Mata Lu Ming berkilat, lalu dia memveto. Jika dia menggunakan kekuatan api, Lu Ming sangat yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Duanmu Yunyang. Tapi ini bukan hasil yang dia inginkan. Dia punya ide gila,
Dia ingin menggunakan tekanan Duan Mu Yunyang untuk menerobos kultivasinya. Jika tidak, dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia mengalahkan Duan Mu Yunyang, akan sangat sulit untuk mengalahkan Sang Muyun yang juga memahami kekuatan. Hanya dengan tekanan kuat seseorang dapat menembus batas, dan seseorang dapat melawan Sang Muyun dengan terobosan dalam kultivasi. Lihat bagaimana kamu mengambil pisau ketigaku, hancurkan dunia. Duan Mu Yunyang meraung, dan pedang itu memotong 18 lampu. 18 pedang bersinar, masing-masing tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi, dan masing-masing sangat kuat, seolah-olah dapat membunuh segalanya. Meski dibesar-besarkan untuk mengklaim menghancurkan dunia, kekuatannya juga bisa dilihat. Sepertinya kita hanya bisa mengeluarkan darah. Mata Lu Ming berkilat, dan darahnya keluar tanpa ragu. Dengan semburan darah, aura Lu Ming berkembang. Kekuatan melahap menutupi seluruh tubuh, kekuatan Lu Ming meningkat sebesar 40%, dan dia langsung menuju ke 18 lampu pedang. Ledakan! Ledakan! Dalam sekejap, Lu Ming diliputi oleh 18 lampu pedang di panggung pertempuran, hanya ada lampu pedang putih pucat, lampu senjata api merah, dan raungan. Bisakah Lu Ming memblokirnya? Di tempat kejadian, semua orang menatap panggung pertempuran, karena takut melewatkan adegan penting. Setelah 18 raungan berturut-turut, sesosok tubuh bergegas keluar, dan tombak itu berubah menjadi setengah bulan, menyapu ke arah Duan Mu Yunyang. Itu adalah Lu Ming, yang tidak memiliki luka sedikit pun di tubuhnya. Meskipun cahaya pedang Duan Mu Yunyang sangat kuat, 50% dari serangan itu ditelan oleh roh Lu Ming yang melahap darah, dan serangan yang tersisa hampir tidak dapat melukai Lu Ming. Melihat Lu Ming tidak terluka, dan dia masih menyerangnya, dan kekuatan serangannya lebih kuat dari sebelumnya, Duan Mu Yunyang tiba-tiba berubah warna. Potong! Terburu-buru, dia memotong dengan satu pukulan. Boom! Tubuh Duan Mu Yunyang bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meluncur mundur lebih dari 10 meter. Sayang sekali aura Lu Ming turun drastis saat ini. Darahnya menyembur, dan dia hanya bisa bertahan 5 napas yang terlalu pendek. Lu Ming, sial, pergilah ke neraka. Sui Miss Han. Duan Mu Yunyang sangat marah setelah ditembak balik oleh Lu Ming. Dengan sapuan pedang di lengannya, aliran darah menyembur keluar, membentuk pedang berdarah di udara dan menuju ke arah pendaratan. Ming memotong. Mata Lu Ming terpaku, dan tubuhnya mundur dengan cepat, tetapi pedang berdarah itu mengejar dan membunuh Lu Ming seolah-olah itu memiliki spiritualitas. Mengejar listrik. Sebuah tembakan menembus, menusuk pedang berdarah. Pedang berdarah itu dikalahkan dengan satu tembakan dan berubah menjadi gumpalan kabut darah, dan kemudian memadat menjadi macan tutul darah, menerkam ke arah Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming diselimuti oleh macan darah. Lu Ming, bersenang-senanglah, tidak buruk kamu bisa memaksaku menggunakan trik ini, tapi itu saja, haha. Duan Mu Yunyang tertawa terbahak-bahak. Berhenti, berhenti cepat, Duan Mu Yunyang, kamu telah memenangkan pertarungan ini, dan singkirkan teknik rahasiamu. Teriak Mulan dengan wajah jelek. Berhenti? Mulan, Lu Ming sendiri tidak mengaku kalah. Pertarungan masih berlangsung. Bagaimana kita bisa berhenti? Duan Mu Yunyang mencibir. Wajah Mulan jelek, dan dia berteriak, Lu Ming, pertempuran ini sudah berakhir di sini, akui kekalahan. Tapi Lu Ming menutup telinga dan bertarung dengan semua macan darah yang bergegas. Energi dan semangat Lu Ming sangat terkonsentrasi, dan dia menggunakan trik pertempuran naga secara ekstrim, bertarung melawan macan tutul darah yang berkeliaran. Tombak tersapu, dan macan tutul darah dikalahkan, tetapi segera memadat dan terus menerkam tanpa henti. Lu Ming berjuang keras dan meningkatkan potensinya menjadi ekstrim. Martial Master Jiu Song,
hancurkan untukku. Selama pertempuran, potensinya terstimulasi, dan Lu Ming menerobos penghalang saat bertarung. Saya tidak tahu berapa kali saya dipukul, penghalang Wuxi Nineliers akhirnya mengendur. Ledakan! Akhirnya, dengan raungan, penghalang itu hancur, dan aura langit dan bumi dengan panik berkumpul menuju Lu Ming. Tubuh Lu Ming sepertinya bernafas, dan energi sejati di tubuhnya terus-menerus semakin kuat dan tebal. Terobosan, Lu Ming menerobos! Seorang tetua berjubah perak berteriak dengan panik. Bab 127 kamu tidak layak menjadi lawanku. Ya Tuhan, ini benar-benar menerobos dalam pertempuran besar, gila. Penonton sudah mendidih. Lu Ming benar-benar menerobos dalam pertempuran sengit. Berapa banyak kemauan dan tekad yang dibutuhkan untuk ini? Orang biasa tidak bisa melakukannya. Terobosan? Tidak, kalau begitu, Lu Ming belum mencapai seni bela diri tingkat 9 sebelumnya. T mencapai tingkat ke-9 dari seni bela diri. Sebelum penampilan Lu Ming terlalu kuat, dan energi sejatinya kental dan kuat, sebagian besar murid dari halaman keempat secara alami berpikir bahwa basis kultivasi Lu Ming harus menjadi seni bela diri tingkat ke-9. Kecuali beberapa orang kuat di atas para tetua berjubah perak yang telah melihatnya, sebagian besar murid berpikir demikian. Sekarang tiba-tiba ditemukan bahwa kultivasi Lu Ming hanyalah puncak dari seni bela diri tingkat ke-8 yang luar biasa. Mereka semua membuka mulut mereka dan berdiri di sana dengan bingung. Aura antara langit dan bumi terus berkumpul menuju Lu Ming. Aura di tubuh Lu Ming naik dengan cepat. Ledakan! Momentum Lu Ming seperti pelangi, dan dia secara resmi menginjakkan kaki di seni bela diri tingkat 9. Lu Ming, apa gunanya terobosanmu? Hari ini akan hancur. Duan Mu Yunyang meraung marah setelah kejutan singkat. Benarkah? Lan Yue! Melangkah ke seni bela diri tingkat ke-9, energi sejati Lu Ming berlipat ganda, dan tombaknya tersapu, meraung seperti guntur. Menabrak! Menabrak! Tombak menyapu, dan macan tutul darah meledak di udara, dan kemudian terus memadat, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Jurus Duan Mu Yunyang memang tidak terkalahkan, selama kekuatannya mencapai level tertentu, ia akan tetap runtuh. Sama seperti posisi Zhang Muyun sebelumnya, jurus ini dikalahkan dalam satu jurus. Lu Ming, kamu memaksaku untuk membunuhku. Duan Mu Yunyang meraung, membuka mulutnya untuk menyemburkan aliran darah, dan bahkan ada setetes esensi darah di dalam darahnya. Duan Mu Yunyang putus asa, dia benar-benar tidak bisa menerima dikalahkan oleh Lu Ming, dan bahkan dipaksa keluar setetes darah. Anda harus tahu bahwa tubuh manusia hanya memiliki 9 tetes esensi dan darah, dan setelah menghabiskan 1 tetes, sangat sulit untuk pulih, yang merupakan cedera serius pada vitalitas. Darah memadat di udara dan berubah menjadi macan tutul darah, menerkam ke arah Lu Ming. Macan tutul darah ini lebih kokoh dan kuat dari yang sebelumnya. Hahaha, Lu Ming, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Pergilah ke neraka. Duan Mu Yunyang tertawa terbahak-bahak, matanya sangat dingin. Lu Ming tidak takut sama sekali, memegang tombak panjang, berdiri dengan tenang di platform pertempuran, memandang dengan acuh tak acuh pada macan tutul darah yang bergegas ke arahnya, dan berbisik di mulutnya, Duan Mu Yunyang, tingkat kultivasi saya telah menembus, lelucon ini, apa yang harus saya lakukan? Sudah berakhir. Apa? Duan Mu Yunyang terkejut. Keempat kepala sekolah tercengang, para tetua berjubah perak tercengang, dan para murid dari 4 halaman juga tercengang. Lelucon? Apa maksudmu? Tapi saat berikutnya, mereka tahu apa artinya. Ledakan! Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Ming, aura ini keras dan kuat.
Semua orang sepertinya melihat gunung berapi meletus, dan magma panas keluar, mengamuk di dunia. Potensi api. Semua murid dari 4 halaman, semua tetua berjubah perak, termasuk 4 kepala sekolah, semua menatap sosok tinggi dan lurus di platform pertempuran dengan mata dan mulut terbelalak. Udara sepertinya membeku saat ini, dan penonton terdiam. Lu Ming terkejut saat menyadari kekuatan potensi itu. Kemampuan Xiang Muyun untuk memahami situasinya cukup luar biasa, tetapi bagaimanapun, dia telah menjadi pemula selama lebih dari 3 tahun, tetapi bagaimana dengan Lu Ming? Tapi saya mulai tahun ini. Break! Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, dan Lu Ming menusuk dengan tombak. Momentum yang melonjak, dikombinasikan dengan seni bela diri, berubah menjadi tombak dan dibombardir. Ledakan! Macan tutul darah yang bergegas menuju Lu Ming runtuh dalam sekejap dan menghilang di langit dan bumi, senjata terus membombardir Duan Mu Yunyang. Duan Mu Yunyang menjerit dan terbang menjauh. Duan Mu Yunyang dikalahkan! Seseorang berteriak keras, langsung menyulut penonton, dan penonton jatuh ke dalam hiruk pikuk. Lu Ming! Xiang Muyun berbisik, dan berdiri dari kursinya, dengan niat bertarung yang kuat di matanya. Keempat kepala sekolah, para kepala, juga berdiri dari tempat duduk mereka, mata mereka berkedip, dan ekspresi mereka berbeda. Tidak mungkin? Tidak mungkin? Bagaimana mungkin? Lu Yunxiong dan Lu Yao terus menggelengkan kepala, sulit untuk menerima semua ini. Ah! Kenapa? Kenapa? Di panggung pertempuran, Duan Mu Yunyang berjuang untuk bangun, dengan rambut acak-acakan, berteriak histeris, tidak tahan dengan semua ini. Lu Ming memandang Duan Mu Yunyang dengan acuh tak acuh, dan berkata, Duan Mu Yunyang, bukankah kamu sangat percaya diri sebelumnya, mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah kalah dariku, dan mengatakan bahwa kamu akan kalah dariku adalah lelucon di dunia, jadi bagaimana dengan sekarang? Setelah Ming mengatakan sesuatu, dia maju selangkah dan menatap Duan Mu Yunyang. Duan Mu Yunyang, kamu sombong dan sombong. Kamu selalu mengatakan ingin mengambil kembali kejayaanmu. Kemuliaan macam apa yang kamu miliki? Selain mengandalkan keluargamu, apa kamu? Tanpa keluarga Duanmu, kamu bukan apa-apa setiap kata-kata lu. Ming, seperti pisau tajam, menusuk hati Duan Mu Yunyang. Tidak seperti ini, kamu berbicara omong kosong, bagaimana ini bisa terjadi? Duan Mu Yunyang berteriak liar dengan rambut tergerai, seolah dia gila. Sebelumnya, dia sangat mendominasi dan percaya diri, dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming, berpikir bahwa dia tidak akan pernah kalah. Tetapi kenyataannya adalah kekalahan telak di bawah pengawasan semua orang merupakan pukulan telak bagi orang yang sombong seperti dia. Lu Ming, tutup mulut! Dekan Akademi Macan Putih meraung seperti guntur. Yunyang, kamu belum bangun! Ketua Akademi Macan Putih ingin mengulangi rencana yang sama untuk membangunkan Duan Mu Yunyang. Sayang sekali Duan Mu Yunyang tidak bangun seperti sebelumnya. Seringai muncul di sudut mulut Lu Ming, dan dia mengabaikan Dekan Bai Huyuan, dan berkata, Duan Mu Yunyang, jika kamu kalah hari ini, kamu tidak akan pernah menjadi milikku, lawanku, dan kamu tidak layak menjadi lawanku. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Kata-kata ini langsung meledak ke lubuk hati Duan Mu Yunyang. Tidak, aku tak terkalahkan. Teriak Duan Mu Yunyang, matanya merah, lalu seteguk darah menyembur keluar, dan dia jatuh pingsan di tanah. Sialan, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Kepala sekolah Akademi Macan Putih sangat marah, dan aura sedalam laut naik dari tubuhnya, yang sangat kuat dan menekan ke arah Lu Ming. Engah! Dalam sekejap, tubuh Lu Ming sepertinya dihancurkan oleh gunung, tak tertandingi,
seteguk darah keluar, dan dia mundur puluhan meter berturut-turut. Duanmu Pojun, apa yang kamu lakukan? Kepala sekolah Akademi Suzaku sangat marah, dan aura yang sama kuatnya keluar, menghalangi nafas kepala sekolah Akademi Macan Putih. Apa yang kamu lakukan? Bajingan kecil ini, Lu Ming, dengan sengaja menghancurkan keadaan pikiran Yunyang dan merusak jalur seni bela dirinya. Dia pantas dibunuh! Teriak Ketua Akademi Macan Putih. Bab 128 ini adalah pertarungan puncak. Konyo! Lu Ming menghadapi Tuan seperti dekan Akademi Macan Putih tanpa rasa takut. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menghadapinya secara langsung, dan berkata, apa niatnya untuk menghukum? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Duanmu Yunyang, jika Anda tidak tahan dengan pukulan ini, mengapa Anda masih berlatih seni bela diri? Betapa beraninya! Keempat kata ini muncul di hati semua orang. Lu Ming juga terlalu berani. Dia berani menentang kepala Akademi Macan Putih seperti ini. Dia adalah kepala rumah sakit. Berani! Dekan Akademi Harimau Putih meledak dalam kemarahan. Mengikuti raungannya, langit berubah, dan pedang dengan panjang 100 meter keluar dari gunung. Ledakan! Ledakan! Kepala sekolah Akademi Qinglong dan Akademi Xuanwu meletus dengan dua kekuatan yang kuat, dan kekuatan yang kuat menyebar, menutupi murid-murid dari dua halaman, menghalangi tekanan yang kuat. Duanmu Pojun, kamu masih harus tidak tahu malu. Apakah kamu ingin menyerang seorang junior? Mata dekan Akademi Suzaku menjadi dingin, dan pedang besar dengan panjang 100 meter muncul di langit, pedang yang tidak lebih lemah daripada harimau putih sama sekali. Napas dekan meledak. Satu pisau dan satu pedang, bergoyang satu sama lain, suara gemuruh berlanjut di langit. Murid-murid dari 4 halaman semua memandang ke langit dengan ngeri. Apakah ini kekuatan kepala sekolah dari 4 halaman? Dalam satu pemikiran, situasinya berubah. Kekuatan semacam ini telah melampaui ruang lingkup orang biasa, dan itu terlalu menakutkan. Kepala Xuanyuan sedikit mengernyit, mengangkat tangannya, dan kekuatan lembut melonjak, tetapi kekuatan ini tampak lembut, tetapi memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Runtuh seketika, berubah menjadi energi, dan menghilang di langit. Sebagai kepala sekolah akademi pertama, apa yang kamu bicarakan tentang bertarung di depan semua murid? Biarkan masalah ini berlalu. Cedera tidak bisa dihindari di panggung pertempuran. Sekarang cepatlah dan minta seseorang untuk membawa Duanmu Yunyang turun untuk perawatan. Suara dingin datang dari pintu kepala sekte pedang Xuanyuan. Juga, Lu Ming. Kepala sekolah memandang Lu Ming, dan berkata, dekan Duanmu, bagaimanapun, adalah dekan rumah sakit pertama. Seniormu, ketika berbicara di masa depan, kamu harus menghormati seniormu. Jangan bertindak impulsif karena kamu masih muda. Kamu menentang senior, apakah kamu mengerti? Aku tahu tuannya. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan menerimanya begitu dia melihatnya. Dekan Akademi Macan Putih mengerutkan kening. Kepala sekolah jelas melindungi Lu Ming, dan dia langsung mendorong insiden konfrontasi tadi di usia muda Lu Ming, yang membuatnya sulit untuk mengatakan apapun. Hari ini, Duanmu Yunyang sudah cukup malu. Jika dia mengejarnya lagi, dia pasti akan berakhir dengan reputasi sebagai pengganggu yang akan lebih memalukan lagi. Lu Ming! Sedikit niat membunuh muncul di mata dekan Akademi Macan Putih, lalu dia melambaikan lengan bajunya yang panjang dan berkata bahwa Yunyang kembali untuk berobat. Pada saat itu, seorang murid Macan Putih Akademi membawa Duanmu Yunyang turun. Lu Ming tersenyum tipis, suasana hati Duanmu Yunyang telah rusak. Jika dia tidak bisa keluar nanti, jalan seni bela diri dalam kehidupan ini akan berakhir, dan akan sulit untuk melanjutkan. Pertempuran ini, Lu Ming menang. Wasit mengumumkan. Menyusul pengumuman wasit,
perhatian para murid pengadilan keempat kembali ke kompetisi ini. Masih ada babak terakhir, dan Zhang Muyun dan Lu Ming akan berhadapan di babak ini. Siapa di antara mereka yang akan menang? Sulit dikatakan sekarang, lagi pula, keduanya telah memahami kekuatan. Tanpa diduga, sebelumnya setelah pertempuran antara Duan Mu Yunyang dan Zhang Muyun, saya pikir tidak ada ketegangan, tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Ming di luar imajinasi. Pertempuran puncak. Ini adalah pertempuran puncak, tabrakan potensi dan potensi. Kompetisi perunggu tahun ini sungguh luar biasa. Di antara murid tingkat perunggu, sangat jarang dua orang memahami potensi pada saat yang bersamaan. Jika satu muncul, satu akan muncul setiap beberapa tahun. Tetapi tidak mungkin memiliki dua sekaligus dalam beberapa dekade. Ini adalah situasi yang langka, dan semua orang menantikannya. Sebelumnya, tidak ada yang mengira Lu Ming adalah lawan Zhang Muyun, tetapi ketika Lu Ming pecah, dia siap melawan Zhang Muyun. Babak ke-9 dimulai. Setelah istirahat setengah jam, wasit mengumumkan dimulainya babak ke-9. Saya tidak tahu apakah itu disengaja oleh wasit atau hanya kebetulan, Zhang Muyun melawan Lu Ming dan berakhir di akhir. 4 game pertama berlalu dengan cepat. Di antara mereka, Duan Mu Yunyang tidak ikut berperang. Akhirnya, ini adalah pertandingan terakhir. Pertandingan kelima, Lu Ming versus Zhang Muyun. Menyusul pengumuman wasit, ujian terbawah menyulut suasana penonton. Banyak orang mulai berteriak. Lu Ming, ayolah! Lu Ming, saudara Lu Ming tidak terkalahkan. Lu Ming sangat tampan, aku ingin punya bayi untukmu. Nest, Lu Ming akan jatuh cinta padamu? Tak tahu malu, keluar. Lu Ming pasti mengincarku. Kamu tidak tahu malu dan tidak melihat ke cermin. Bisakah kamu dibandingkan denganku? Para murid Akademi Suzaku bersorak untuk Lu Ming dengan gila-gilaan. Bahkan ada banyak murid perempuan muda yang berteriak dengan Nyimho. Bahkan ada murid perempuan yang cemburu dan bertengkar hebat. Lu Ming, di usia muda, memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, belum lagi bakatnya, dan penampilannya yang tampan, yang membuatnya sangat menarik bagi para gadis yang juga normal. Kakak Zhang Muyun, ayolah! Kakak Zhang Muyun harus menang! Akademi Qinglong juga berteriak, popularitas Zhang Muyun juga sangat kuat. Hanya saja dia dan Zhuo Yirong sudah lama menjadi pasangan terbuka, yang membuat banyak gadis patah hati. Di tengah sorakan, keduanya melangkah ke atas panggung. Setelah setengah jam, Lu Ming dikejutkan oleh nafas kepala Akademi Macan Putih barusan, dan mengalami luka ringan yang tidak lagi serius. Kakak laki-laki Lu Ming, aku tidak menyangka bahwa pertempuran terakhir akan bersamamu. Zhang Muyun sedikit tersenyum, senyumnya lembut dan nyaman. Itu bukan akting, itu hanya hal yang wajar. Nyatanya, Zhang Muyun sangat populer di sekte pedang Suanyuan. Tidak hanya bakatnya yang tak tertandingi, dia juga lembut dan tulus dalam berurusan dengan orang lain, dia tidak akan terlihat superior hanya karena bakatnya yang tinggi. Oleh karena itu, teman-teman Zhang Muyun ada di seluruh sekte pedang Suanyuan. Lu Ming juga memiliki kesan yang baik tentang Zhang Muyun, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Kakak Zhang. Aku beruntung bisa bertarung denganmu. Zhang Muyun tersenyum. Aku akan bertarung dengan yang terbaik. Oke, aku akan bertarung dengan yang terbaik. Keduanya saling memandang, dan aura yang kuat keluar dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Sangat tajam, tak terkalahkan. Kegilaan yang membara membakar segalanya. Ledakan! Orang-orang tidak bergerak, tetapi potensi keduanya sudah mulai saling berhadapan, bertabrakan. Dengan raungan, platform pertempuran segera digantikan oleh nafas yang tajam dan panas,
dan aura yang tajam dan panas keluar ke segala arah. Murid-murid di sisi Lu Ming tiba-tiba merasa diselimuti oleh gelombang panas dan keras, seolah-olah mereka telah dimasukkan ke dalam tungku, merasa sangat tidak nyaman. Di sisi Sang Muyun, semua orang merasakan sakit kesemutan di kulit mereka, seolah-olah mereka dipotong oleh pedang Qi yang tajam. Jika beberapa tetua berjubah perak tidak bertindak tepat waktu, banyak dari yang lebih lemah akan terluka parah di tempat. Ilmu pedang level 4, musim panas yang terik. Ganghuo Gunjue, tanah longsor. Keduanya menyerang pada saat yang sama, bergegas menuju satu sama lain. Bab 129 pertama di Akademi keempat. Kedua sosok itu langsung melintasi jarak 50 meter dan dibombardir bersama. Boom! Angin kencang bertiup, dan mereka berdua terbang kembali setelah satu pukulan, tetapi saat berikutnya, mereka terus bertarung bersama. Menggabungkan ilmu pedang Zhang Muyun dengan kekuatan emas, itu menjadi sangat tajam, tak terkalahkan, dan tak terkalahkan. Dan keahlian menembak Lu Ming, dikombinasikan dengan kekuatan api, adalah tirani dan mendominasi, menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya. Keduanya adalah perwakilan dari serangan, dan keduanya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, secara alami, tidak ada yang mewah dalam pertempuran, dan mereka membuka dan menutup seperti badai. Murid-murid dari pengadilan keempat di tribun, serta para tetua, menatap lapangan tanpa berkedip, menatap dua sosok pertempuran sengit di platform pertempuran. Beberapa dari mereka tidak cukup kuat, dan hanya dapat melihat dua cahaya dan bayangan di platform pertempuran, bertarung dengan sengit secara vertikal dan horizontal, penuh semangat, dan tidak dapat melihat situasi pertempuran yang spesifik sama sekali. Setelah beberapa helaan nafas bergemerincing, keduanya saling bertukar lusinan gerakan, percikan panas memercik kemana-mana, pertarungan yang mendebarkan, sehingga semua orang bahkan lupa bernapas, dan wajah mereka memerah. Raungan menjadi semakin intens, keduanya bertarung lebih cepat, dan pertempuran sengit menjadi semakin intens. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bisakah kamu melihat dengan jelas situasi spesifik pertarungan mereka? Beberapa murid kultivasi rendah menyaksikan dengan senang hati, sementara beberapa murid kultivasi tinggi menyaksikan dengan ekspresi serius. Tuan, menurutmu siapa yang bisa menang? Seorang penatua berjubah emas bertanya kepada kepala sekte pedang Suanyuan. Senyum muncul di wajah sekte pedang Suanyuan, dan berkata, keduanya baru saja memahami kekuatan mereka, dan mereka hanyalah pemula. Sulit untuk membedakan mereka, dan tubuh fisik serta keterampilan bela diri Zhang Muyun lebih kuat daripada Lu Ming, tapi latihan Lu Ming bukanlah prestasi kecil, energi sejatinya kuat dan kental, lebih kuat dari Zhang Muyun. Tapi sejauh yang saya tahu, Zhang Muyun telah menguasai lebih dari satu seni bela diri misterius, tetapi garis keturunan Lu Ming belum meledak, tetapi garis keturunan Lu Ming sangat aneh. Sepertinya dia hanya bisa mengeluarkan beberapa napas, jadi hasilnya pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Keduanya adalah orang yang sangat diberkati, dan masing-masing memiliki takdirnya sendiri. Seorang tetua berjubah emas menghela nafas. Setelah begitu banyak pertempuran, keunikan energi dan darah sejati Lu Ming, tentu saja, tidak dapat disembunyikan dari mata kepala sekte pedang Suanyuan dan para tetua jubah emas. Tetapi di dunia seni bela diri, setiap orang memiliki kesempatan untuk semua orang, yang normal, dan dengan identitas mereka, mereka secara alami tidak akan menginginkan kesempatan dari beberapa junior. Para murid di bawah sekte memiliki kesempatan, mereka lebih bahagia, sehingga sekte tersebut dapat menjadi lebih kuat di masa depan. Tidak bisa menang, Lu Ming tidak boleh menang. Mata Lu Yao dan Lu Yunxiong hendak keluar, dan mereka terus berteriak dalam hati, berharap Zhang Muyun bisa menang. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Zhang Muyun bertarung lebih dari 100 jurus. Lebih dari 1 menit telah berlalu, dan kurang dari 1 menit tersisa untuk darah Zhang Muyun meletus.
pikiran Lu Ming berubah tajam. Ilmu pedang dua tangan. Pada saat ini, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Zhang Muyun yang lain. Dengan pedang panjang di masing-masing tangan kiri dan kanan, mereka menyerang Lu Ming. Pedang dua tangan. Lu Ming terkejut. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir terkejut. Pedang dua tangan, tidak semua orang bisa mempraktikannya, bisa dikatakan hanya orang dengan bakat luar biasa yang bisa mempraktikannya. Pedang dua tangan, dua pedang bekerja sama satu sama lain, kekuatannya lebih kuat. Langit penuh dengan bayangan pedang, menyelimuti Lu Ming. Ada trik seperti itu, jadi mari kita putuskan pemenangnya. Mata Lu Ming membeku, lalu darah berkobar, dan darah menyembur. Hancurkan! Memanfaatkan semburan darah, Lu Ming melakukan gerakan terkuat. Energi sejati dalam tubuh bergegas menuju tombak dengan panik, berkumpul di ujung tombak, memadat menjadi satu titik, dan kemudian meledak tiba-tiba. Ledakan! Boom! Boom! Terdengar raungan keras, diikuti oleh suara benturan emas dan besi yang cepat. Desir! Sesosok terbang keluar, itu adalah Zhang Muyun, dia terengah-engah, dan sebagian lengan bajunya hilang. Lu Ming berdiri di tempat, juga terengah-engah, melakukan detonasi, tapi itu sangat melelahkan, tapi dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana? Semua orang yang hadir menatap panggung pertempuran dengan cermat, hati mereka terangkat. Aku kalah. Tiba-tiba, Zhang Muyun menghela nafas panjang. Apa? Zhang Muyun mengaku kalah? Mungkinkah pemenangnya sudah diputuskan? Saya pikir keduanya baik-baik saja. Tidak perlu terluka untuk menentukan pemenang, satu gerakan, atau bahkan setengah gerakan, dapat dihitung sebagai pemenang. Jadi begitu, ya Tuhan, kali ini tempat pertama adalah Lu Ming. Ya, ini adalah kuda hitam, tapi terlalu gelap sampai akhir. Sebelum kompetisi besar dimulai, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lu Ming akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar. Kebanyakan orang berpikir bahwa kemampuan Lu Ming untuk masuk 30 besar sudah sangat luar biasa. Tidak ada yang mengira Lu Ming menjadi nomor 1, bahkan jika mereka bermimpi, mereka tidak akan pernah memimpikannya. Hampir semua orang percaya bahwa orang nomor 1 harus lahir antara Zhang Muyun dan Duan Muyunyang. Tapi kebenaran membuat rahang semua orang jatuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lu Yao dan Lu Yunxiong tercengang. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan Lu Ming terus berkembang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada ruang untukku di masa depan. Aku harus menemukan cara untuk membunuhnya. Mata Lu Yunxiong berkedip dengan niat membunuh. Konsesi! Di panggung pertempuran, Lu Ming menangkupkan tinjunya. Pertempuran ini, Lu Ming menang. Wasit mengumumkan dengan keras. Ledakan! Adegan itu langsung meledak, terutama murid-murid Akademi Suzaku yang berteriak-teriak gila-gilaan. Lu Ming tidak terkalahkan. Hidup Lu Ming! Lu Ming, aku mencintaimu. Para murid Akademi Suzaku, apapun jenis kelaminnya, berteriak panik. Tidak heran mereka begitu gila. Selama bertahun-tahun, Akademi Suzaku selalu berada di bawah 4 halaman, dan berulang kali diejek oleh halaman lain. Tapi sekarang, seorang siswa baru Akademi Suzaku telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar peringkat perunggu. Ini adalah kehormatan seluruh Akademi Suzaku, dan mereka berbagi suka dan duka. Mereka merasa seolah-olah telah menang, dan mereka memiliki perasaan gembira yang secara alami menggila. Di antara mereka, Pang Xi, Feng Wu dan yang lainnya berteriak paling keras. Lu Ming turun dari panggung sambil tersenyum. Secara alami, dikelilingi oleh sekelompok murid dari Akademi Suzaku, terutama beberapa murid perempuan,
dengan putus asa mendesak ke arah Lu Ming meskipun Lu Ming bukan seorang pria, itu sangat memalukan. Butuh banyak usaha untuk bisa dekat dengan Mulan dan yang lainnya. Hei, kalian terlalu tidak sopan, jangan datang untuk membantuku. Lu Ming berkeringat deras, bahkan lebih sulit daripada pertempuran. Lu Ming, kamu sekarang adalah orang terkenal di Akademi Suzaku, bagaimana kabarmu? Merasa baik. Mulan tersenyum setengah tersenyum. Bab 130 hadiah kaya. Kakak senior Mulan, aku telah memenangkan tempat pertama sekarang, hadiahnya terserah padaku. Mata Lu Ming menatap Mulan. Senyum di wajah Mulan menghilang dalam sekejap, dan dia menjadi sedikit bingung. Wajahnya memerah, dan dia berteriak, Lu Ming, apa yang kamu lihat? Kamu belum tua, jadi kamu bisa memikirkan beberapa perbuatan tak tahu malu. Perbuatan tak tahu malu? Kakak senior Mulan, apakah Anda salah paham? Saya hanya memikirkan hadiah seperti apa yang saya inginkan. Apakah Anda memikirkan itu? Lu Ming pura-pura tidak tahu, dan berkata dengan heran, terutama yang terakhir kalimat, yang memiliki akhir yang sangat panjang. Lu Ming, kamu. Mulan tidak tahan lagi, wajahnya memerah ketika ditanya, yang bahkan lebih menggoda. Beberapa murid laki-laki tertegun dan ngiler. Cekikikan! Feng Wu terkekeh, dia juga pernah mencoba trik Lu Ming sebelumnya. Kalau begitu mari kita bicara sekarang, hadiah apa yang kamu inginkan? Mulan bertanya dengan tenang. Ini, aku belum memikirkannya, aku akan memberitahumu ketika aku memikirkannya. Lu Ming tersenyum. Cuning! Di samping itu, Feng Wu dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan pandangan menghina. Saat ini, wasit mulai mengumumkan peringkat kali ini. Tidak diragukan lagi bahwa Lu Ming menduduki peringkat pertama dengan rekor semua kemenangan. Sang Muyun menempati peringkat kedua dengan 8 kemenangan dan 1 kekalahan. Adapun Duan Muyunyang, meskipun dia absen dari pertempuran pertama, kekuatan pertempurannya terlihat jelas. Setelah diskusi para tetua, dia peringkat ketiga. Bu Xingkai keempat, Duan Gang kelima, Ling Kong keenam, Duan Muchen ketujuh, Cheng Feiluan ke-8, dan Zhuo Yirong ke-9. Dong Che adalah yang terburuk, peringkat ke-10 dengan rekor kekalahan total. Di antara 10 besar, ada 4 anggota dari Bai Huyuan, dan mereka semua berperingkat tinggi, jadi poin totalnya adalah yang pertama. Ada 2 orang di Zukuewan, tetapi karena Lu Ming menempati peringkat pertama, total poin melonjak dan menjadi peringkat kedua. Ada 3 orang dari Qinglong Yuan, peringkat ketiga. Hanya ada Duan Gang di Xuan Yuan, peringkat keempat. Setelah peringkat 4 halaman, para murid Zukuewan, kepala sekolah Zukuewan dan semua tetua semuanya sangat gembira. Awalnya di bawah, ia bergegas ke tempat kedua, di tahun depan, sumber daya sekte pasti akan dimiringkan ke arah Suzakuyuan. Apalagi, masih ada 3 bulan sebelum tahun baru perekrutan murid akan dimulai. Saat itu, dengan reputasi Lu Ming, banyak pahlawan muda pasti akan tertarik untuk bergabung dengan Akademi Suzaku. Ini adalah lingkaran kebajikan. Setelah beberapa tahun, Akademi Suzaku akan pasti bisa menjadi sangat kuat dan menyingkirkan nasib berada di bawah. Setelah peringkat diumumkan, saatnya mengumumkan hadiah. Lu Ming menempati peringkat pertama, dan hadiahnya sangat murah hati. Anda dapat pergi ke aula perpustakaan, memilih 2 seni bela diri misterius tingkat rendah, dan akan ada hadiah 100.000 poin kontribusi. Imbalannya bisa digambarkan sebagai sangat murah hati. Tempat kedua dan ketiga dapat memilih hadiah untuk keterampilan bela diri tingkat rendah yang misterius, dan hadiah masing-masing 80.000 dan 50.000 poin kontribusi. Untuk tempat keempat hingga ke-10, tidak ada hadiah seni bela diri, hanya poin kontribusi. Sekarang, ikuti saya untuk menerima hadiah, kata wasit.
Kompetisi besar hari ini berakhir di sini, dan besok, kompetisi besar murid tingkat perak akan berlanjut. Murid pengadilan keempat perlahan bubar, dan Lu Ming mengikuti wasit ke aula perpustakaan. Dengan dia, ada Zhang Muyun. Duan Muyun yang tidak tahu tentang personelnya saat ini, jadi dia hanya bisa mendapatkannya nanti. Saat ini, kartu giok identitas Lu Ming telah menambahkan 100.000 poin kontribusi. Segera, mereka datang ke pintu aula perpustakaan. Lu Ming, menurut aturan, kamu dapat memilih 2 seni bela diri tingkat misterius tingkat rendah, tetapi kamu juga dapat menggabungkan 2 seni bela diri menjadi 1, dan kamu dapat memilih 1 keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi, kata wasit kepada Lu Ming. Kamu dapat memilih Xuan seni bela diri kelas 1. Mata Lu Ming menyala. Lu Ming, saya menyarankan Anda untuk memilih 2 seni bela diri misterius tingkat rendah. Melihat ekspresi Lu Ming, wasit memperingatkan. Oh, kenapa? Lu Ming bertanya. Karena hadiah seni bela diri hanya untuk Anda pelajari dan latih sendiri, dan Anda tidak dapat menyebarkannya kepada orang lain, dan Anda tidak dapat membeli atau menjualnya. Meskipun 1 keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi adalah lebih berharga daripada 2 seni bela diri tingkat misterius tingkat rendah, dengan kultivasi Anda saat ini, jika Anda ingin berlatih seni bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam terlalu sulit, tetapi memilih seni bela diri tingkat misterius tingkat rendah dapat dikembangkan dengan Anda bakat, jadi itu yang paling hemat biaya. Wasit menjelaskan dengan serius. Lu Ming merenung sejenak, dan berkata, terima kasih atas peringatan tetua, tapi Lu Ming bebas untuk memutuskan. Lu Ming masih berencana untuk memilih keterampilan bela diri misterius tingkat tinggi. Lagi pula, ada suara nyanyian yang indah di kuil tertinggi, yang dapat membantunya memahami seni bela diri. Jika orang lain tidak bisa berlatih, dia mungkin tidak bisa. Melihat Lu Ming telah mengambil keputusan dan wasit tidak berusaha membujuknya, dia menyapa sesepuh yang menjaga gerbang, dan Lu Ming dan Zhang Muyun berjalan ke aula perpustakaan. Ruang perpustakaan dibagi menjadi 7 lantai. Di lantai pertama, ada beberapa seni bela diri dan seni bela diri tingkat rendah. Lantai 2 menyimpan seni bela diri tingkat rendah Huang. Lantai 3 menyimpan seni bela diri tingkat atas Huang. Dengan analogi, lantai 7 adalah seni bela diri kelas atas di tingkat prefektur. Peringkat teratas tingkat bumi sudah menjadi keterampilan bela diri paling maju dari sekte pedang Suanyuan, sangat langka dan sangat berharga. Zhang Muyun datang ke lantai 4, dan Lu Ming berjalan menuju lantai 5. Lantai 5 adalah semua seni bela diri dan seni bela diri peringkat atas tingkat Xuan. Lantai 5 tidak besar, dengan hanya 9 rak, Lu Ming meliriknya, dan hanya ada sekitar 50 seni bela diri dan seni bela diri. Sekte pedang Suanyuan yang besar telah ada selama ribuan tahun sejak sekte itu didirikan, dan hanya ada lebih dari 50 teknik kungfu dan seni bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi. Dapat dilihat bahwa tingkat Suanyuan tingkat tinggi teknik kungfu dan seni bela diri sangat berharga dan langka. Lu Ming membaca satu persatu. Lu Ming mengabaikan latihan itu. Sekarang Lu Ming memiliki teknik pertarungan naga, dia sama sekali tidak peduli dengan keterampilan lain. Lu Ming juga langsung mengabaikan ilmu pedang dan ilmu pedang. Setelah beberapa saat, Lu Ming akhirnya melihat satu langkah keahlian menembak dan seni bela diri. Metode menembak meteor, senjatanya seperti bintang jatuh, dan kekuatannya mencengangkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Ming masih menggelengkan kepalanya. Adapun keahlian menembak, dia memiliki Ganghuo Spear Jue. Dia belum berlatih Ganghuo Spear Jue ke level tertinggi. Dalam waktu singkat, itu sudah cukup. Bahkan jika dia memilih keahlian menembak tingkat Xuan tingkat tinggi, itu tidak akan banyak meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, mata Lu Ming berbinar. Dalam langkah lembah,
Lu Ming melihat gerakan seni bela diri. Langkah lembah yang dikembangkan hingga tingkat tinggi dapat berjalan di udara dan melintasi kehampaan. Ling Kong Sudu menyeberang, yang membuat jantung Lu Ming berdetak kencang. Izinkan saya bertanya, siapa yang tidak ingin menjadi seperti burung, mampu terbang 9 hari dan memandangi gunung dan sungai? Tetapi para pejuang, hanya ketika mereka mencapai alam Wuzong, mereka dapat benar-benar melepaskan diri dari belenggu bumi dan membumbung tinggi di atas 9 langit. Tetapi langkah voli sebenarnya dapat dilakukan, meskipun kemudian dicatat bahwa itu hanya berjalan kaki singkat di udara, dan tidak dapat benar-benar melakukan tendangan voli di langit seperti Wuzong yang kuat, tetapi juga sangat menarik. Lu Ming memilih langkah lembah tanpa ragu-ragu. Datanglah ke pintu aula perpustakaan dan serahkan buku rahasia itu kepada para tetua aula perpustakaan. Itu harus dikembalikan dalam waktu 2 bulan. Penatua aula perpustakaan mendaftar dan memperingatkan. Lu Ming mengangguk, lalu mengambil buku ceat, mengucapkan selamat tinggal pada wasit, dan menuju ke Akademi Suzaku. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.